Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata kuliah praktik aplikasi akuntansi menggunakan software Mayob ya. Kali ini kita udah masuk ke bagian keempat ya, menginput transaksi ya. Kita akan melanjutkan transaksi yang sebelumnya. Baru contoh transaksi yang sudah kita lakukan adalah transaksi yang pertama sampai dengan transaksi yang keenam ya, yaitu tentang bagaimana menginput transaksi menggunakan record journal entry ya, kemudian transaksi purchasing ya, kemudian selling ya, melingkupi pembelian, penjualan, kemudian pembayaran utang dan pembayaran piutang. Baiklah, kita akan lanjutkan transaksi yang selanjutnya ya. Kita buka dulu software Mayobnya. Kita pilih open ya. Kita buka nama filenya PT Jaya Tama ya. Kemudian klik OK. Oke ya. Ya, kemudian di sini nggak usah diverifikasi, no saja ya. Uh, kita akan cek ya di transaksi yang sebelumnya. Kita klik di record journal entry ya, kemudian jurnal ya, kita masukkan periode pembukuannya ya. Periode pembukuannya adalah dari ini ya, dari 1 Januari 24 ya sampai 31 Desember 24. Nah, sebelumnya kita sudah menginput transaksi pembayaran piutang ya, yang kalau di bahan ajarnya atau di modulnya di halaman 40 ya kalau di PDF-nya, atau halaman 35 kalau uh, di teksnya. Oke, nah sebelum ke menginput transaksi selanjutnya ya, ada yang terlewat di pertemuan sebelumnya ya. Kalau kita lihat di akun ya, kemudian akun list ya, kemudian kita cek di aset, ini sudah semua akunnya adalah yang kita input ya dalam bahasa Indonesia ya, liability, equity, income, cost of sale ya. Kemudian nah, untuk yang di expand ini masih ada yang belum kita hapus ya. Nah, untuk menghapus wage salaries and employment expense ini ya, ini ada checklistnya, kita harus alihkan dulu ya. Masuk ke setup ya, kemudian link akun, pilih yang payroll. Nah, di perusahaan ini kita sudah menginput ya, contoh atau akunnya adalah eh, beban gaji karyawan ya. Jadi tidak membedakan antara eh, gaji bulanan dengan gaji harian ya. Kita pakai akunnya sama aja, yang beban gaji karyawan ya. Beban gaji karyawan. Nah, udah kita alihkan link akunnya, baru kita bisa hilangkan ini ya. Kita akan buang, edit ya, delete account. Kita klik lagi panahnya, kemudian edit, delete account. Nah, oke, sudah selesai. Ini juga sudah selesai ya. Oke, berikutnya untuk kita periksa dulu untuk link account untuk di purchase ya. Di sini sudah kita inputkan ya bahwa untuk pembayaran yang lebih cepat ya, atau early payment, kita akan masukkan ke ini kalau untuk utang ya, pembayaran utang lebih cepat kita masukkan ke diskon pembelian, sedangkan dendanya kita masukkan ke beban lain ya. Kemudian untuk satu lagi link account di salesnya ini juga sama ya. Jadi kalau ada yang early payment atau cepat melakukan pembayaran piutang, kita masukkan ke diskon penjualan ya. Sedangkan untuk dendanya kita masukkan ke pendapatan lain-lain. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Oh ya, di sini
kemarin yang sudah kita lakukan adalah transaksi record journal entry ya di sini yang ada di akun ya. Kemudian satu lagi adalah purchasing ya dan selling ya. Ya ini untuk pembelian barang dagang, khusus pembelian barang dagang ya. Kalau pembelian perlengkapan itu tidak masuk ke barang dagang, jadi tidak diinputkan di sini. Inputkannya di record journal entry di sini ya. Tapi kalau untuk penjualan juga sama. Ini penjualan barang dagang. Jadi khusus untuk penjualan barang dagang. Jadi kalau untuk penerimaan selain barang dagang ya tidak dimasukkan, termasuk juga untuk pembayaran-pembayaran ya. Kalau yang tidak menyangkut ke barang dagang ya tidak dimasukkan ke sales ya. Jadi ini untuk penjualan dan uh, pembayaran piutang ya yang terkait dengan uh, barang dagang. Jadi kalau ada piutang karyawan itu tidak masuk ke sales ini gitu ya. Nah, boleh diinputkan di sini contohnya yang kemarin ya. Kalau kita cek di sini ada ini piutang karyawan ya atas nama Seni. Nah, boleh diinputkan di sini, sebenarnya boleh juga diinputkan di banking ya. Nah, kalau di banking nah harus kita daftarkan dulu kalau di banking ya. Misalkan nih kalau kita mau coba ya apa namanya menggunakan banking ya untuk transaksi yang Shiny ini ya. Ini kita akan hapus dulu ya. Kita akan hapus dulu, diklik sini ya. Kemudian kita edit delete deh. Nah, kita edit delete ya. Kita cross check di sini di analisis balance sheet aja di sini kita ceknya ya. Kita cek di sini piutang karyawannya muncul lagi ya karena barusan kita hapus transaksinya ya. Nah, kita akan coba menggunakan banking. Bagaimana kalau dengan banking? Kalau pembayaran piutang berarti kan masuknya ke penerimaan ya, ke receipt money, penerimaan penerimaan uang gitu ya. Nah, Anda pilih di receipt money ini ya. Kemudian kita pastikan di sini adalah uh, ini kita cek dulu transaksinya ya. Transaksinya nomor 2 ya. Transaksi nomor 2. Nah, ini transaksi nomor 2. Ya, di sini eh, pelunasan piutang karyawan atas nama Seni ya. Jadi ini karena ini karyawan ya, maka kita akan daftarkan dulu. Di sini pastikan juga aja ini teks inklusifnya dimatikan ya. Dimatikan dulu, kita akan daftarkan dulu, klik aja di sini di payroll. Apa? Payornya ya, pembayarnya. Payornya, pembayarnya. Nah, kita akan daftarkan dulu di new di sini ya. Di new kita akan pilih di sini pilih employee berarti kan dia karyawan ya. Individual ya. Kita masukkan di sini namanya Seni an nama belakangnya Andrea. Andrea, nama depannya ya. Nama depannya adalah Seni. Nah, Seni Andrea gitu ya. Andrea Seni atau Seni Andrea ya. Kalau di sini sih Seni Andrea, apakah Andrea Seni atau Seni Andrea ya? Ya, gak apa-apa lah. Pokoknya nama nama belakang, nama depan ya. Jadi kalau mau dibalik juga boleh. Misalkan di sini Seni ya, Seni di sininya Andrea ya, Andrea gitu. Ya, kemudian nomornya misalkan P001. Ya, ini nama depan, nama belakangnya terserah ya. Atau mau di langsung Seni Andrea juga boleh, nggak pakai ininya. eh Ya udah ini gak dipermasalahkan silakan ya namanya mau digabungkan juga mangga mau dipisah juga mangga ya. Oke kita klik oke ya. Nah, kita klik oke. Nah, kita akan cek di sini. Nah ini Seni Andrea ya, Seni Andrea. Kita akan klik sini Seni Andrea ini ya.
Nah, kemudian kita masukkan di sini nomor fakturnya adalah 01 garis miring BKM. Bukti kas masuk ya. Kemudian tanggalnya 02 garis miring 12 24. Nah, jumlah yang diterimanya 1875 ya. Ini cash ya, pembayarannya cash ya, maksudnya kas ya, pakai cash ya, tidak pakai cek ya. Kemudian di sini kita pilih akunnya adalah piutang karyawan ya. Piutang karyawan. Nah, ini piutang karyawan besarnya 1875. Oke, kita record saja ya. Nah, kita akan cek di sini di jurnalnya. Ini masuknya bukan ke sini ya, tapi masuknya nanti ke sini. Nah, di sini ada transaksi tanggal 2 ya. Eh, Kalau kita buka di sini adalah eh, ya pembayaran piutang ya. Ini memonya boleh diisi piutang ya. Piutang bulan 21 November ya. November 2024. Ya, jadi piutang seni yang tanggal 21 katanya di sini nih ya. 21 November. Nah, kita oke ya. Nah, oke, kita akan cek di sini apakah piutangnya udah nol ya. Di sini udah nol. Tuh. Jadi boleh menggunakan banking, boleh menggunakan akun sama aja ya. Eh, Hanya kalau transaksi yang berulang gitu. Misalkan Seni ini eh, kasbonnya ya setiap bulan selalu ada kasbon misalkan ya, boleh dimasukkan di resep untuk memudahkan. Jadi nanti ketika transaksinya tinggal panggil gitu ya. Ya, tapi kalau hanya transaksinya hanya sekali saja ya tidak perlu didaftarkan ya sebagai di card filenya ya, tidak perlu didaftarkan di sini ya. Gitu. Seninya tidak perlu didaftarkan kalau hanya sekali, tapi kalau berkali-kali ya boleh didaftarkan gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke transaksi eh, nomor 7 ya, transaksi nomor 7. Transaksi nomor 7 di ini halaman, nah, halaman 41 ya kalau di ini transaksi nota kredit katanya. Nota kredit, eh, kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan sebagai berikut ya. Jadi ceritanya PT Jayatama ini meretur ya, meretur ke, oh, bukan bukan PT Jayatama, jadi toko Lavender ceritanya. Toko Lavender ini meretur barang ke PT Jayatama gitu ya. Nah, ini sejumlah satu unit yang lemari pajang satu ya, dan satu unit lemari pajang tipe 2 ya. Ini yang meretur ya. Jadi toko Lavender yang meretur ke PT Jayatama. Dari PT Jayatama itu membuat faktur bahwa PT Jayatama ini telah melakukan eh, mengkredit rekening ya gitu untuk sebagai tanda pengembalian barang. Nah, bagaimana kita melakukan transaksi ini? Ya, transaksi retur ya. Ya, karena ini adalah retur penjualan, berarti kita masuknya ke sales ya, ke sales, kemudian kita entry sales ya, bukan di receipt payment tapi entry sales ya. Kita pilih toko Lavender sini yang mereturnya ya. Kemudian fakturnya adalah nomor baktinya 01 garis miring NK. NK ya. NK ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 8
bulan Desember 24. Ini eh, untuk faktur yang tanggal 21 PJ. Ya. eh yang di Nah, ini karena ini adalah retur ya. Jadi berikan tanda minus ya. Jadi ini dibalikin 1 unit ya. Ya, 1 unit dibalikan gitu untuk lemari pajang satu ya. Harganya di 5687, 5687 500 ya. Kemudian 1 unit lagi untuk tipe pajang 2 ya. Jadi kalau return itu masuknya di entry sales ya kalau itu penjualan, tapi di sininya menggunakan tanda minus ya. Ya, kemudian 8312 12500. Nah, pastikan ini teks inklusifnya dimatikan ya. Di sini sudah tertulis 14 juta ya. Pajaknya 1.400.000 di return ya. Senilai 15.400.000. Oke, kita record ya. Kita record. Nah, ini ignore aja, di ignore, 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 ignore. Nah, jadi return sudah dilakukan. Jadi saya ulang lagi, kalau transaksi return penjualan masuknya di purchase ya. Kemudian itemnya di input minus ya. Kita cek di jurnalnya, barusan masuk ke ini kita coba ini, lihatnya. Nah, ini yang barusan transaksi yang tanggal 8 toko lavender ya. Retur di sales ya. Nah, kalau kita cross check, coba ke uh, setup ya, pilih balance, pilih customer balance ya. Kita cross check di sini di toko lavender ya. Nah, ini sudah ada minus di sini ya, pengurang ya, sekian gitu ya dari total transaksi sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjut sekarang ke transaksi nomor ya, barusan itu nomor 7 ya. Sekarang transaksi nomor 8. Nah, transaksi nomor 8. Ini ada pembelian berarti ya. Pembelian dari PT Jaya Tama ini ke PT Andara ya. Jadi eh, kita masuk ke eh, purchase berarti kan. Masuk ke purchase, kita pilih enter purchase ya. Kemudian ini kita pindahkan dulu, pilih dulu di layout ya, pilih item. Nah, pilih item, kemudian pastikan nih teks inklusifnya dimatikan ya. Dimatikan, kemudian kita pilih PT Andara ya. Kita masukkan fakturnya adalah 124 garis miring AN ya. 09 12 24 ya. Jadi ya ini kenapa dimatiin teks inklusifnya karena pembebanan pajaknya bukan dari harga ya, tapi pembebanan pajaknya adalah dari total penjualannya. Kemudian kita masukkan 24 ya, untuk tipe pajang 1. Kemudian ini harganya kita masukkan 4065 ya, 000. Kemudian yang berikutnya adalah 25 tab 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 ya, tipe pajang 2, harganya adalah 5940, 5940 ya. Jadi dari sini di tab 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 ya sampai di sini ya, nanti baru di input ya. Pencet tombol tab di keyboardnya.
Kita cek 246 sudah sama 24 270 ya. 666. Oke, kita record. Ini ignore ya. Ignore. Oke, ini eh, apakah mau merubah pajak? Tidak ya. Kita akan tidak melakukan perubahan pajak. Kita cek di transaksi berikutnya nomor 7. Nomor 9 ya, transaksi nomor 9 sini. Transaksi nomor 9 ini pembayaran angsuran ke bank SMK. Nah, ini juga boleh kita masukkan ya ke banking, karena ini pembayaran berarti kan tiap bulan dilakukan. Karena pembayaran ini berulang-ulang ya, maka kita bisa mendaftarkan di banking ini ya. Di banking pilih spend money ya, karena ini adalah bayar. Jadi kita membelanjakan uang. Nah, kita pastikan di sini tag inclusive kita matikan ya. Kemudian ininya kas di bank di sini ya, karena di sini yang mana tangannya adalah kabak keuangan ya. Kemudian kita masuk ke KAD. Nah, karena ini belum terdaftar ya, kita akan daftarkan di sini ya. Tentunya Bank SMK ini adalah sebagai pemasok ya, cuma pemasoknya bukan barang dagang, ini cuma pemasok uang berarti kan, karena pinjam gitu ya. Ini company bolehlah, company. Di sini kita masukkan Bank SMK ya. Bank SMK, card ID-nya kita masukkan S003 ya. Kita klik OK. Nah, sudah terdaftar, baru kita akan panggil di sini Bank SMK-nya ya. Kemudian ini nomor fakturnya ya, nomor buktinya kita masukkan 03 garis miring BKK ya. Kemudian tanggalnya tanggal 10/12/24. Nah, jumlah pembayarannya 13.950.000 ya. Nah, ini untuk angsuran bulan November berarti ya, Desember. Angsuran bulan Desember 2024 ya. Nah, apa aja masuknya? Berarti pembayaran angsuran pokok ya. Pertama, angsuran pokok di sini. Angsuran pokok berarti masuknya ke utang bank ya. Kita cek di utang bank sini. Utang bank sini. Utang banknya cuma 9 juta ya. 9 juta. Jadi angsuran pokoknya 9 juta. Kemudian berikutnya adalah bunga pinjaman. Masuk ke beban bunga pinjaman. Kita cek beban bunga pinjaman. Nah, ini ya. Mana beban bunga? Nah, ini beban bunga pinjaman ya, di nomor akun 91102 ya. Ya, ini sudah kita input di sini, sudah out of balance-nya udah 0. Kita klik record ya. Ya, kita cancel dulu ya. Kita akan coba lihat ke analisis ini ya, pilih balance sheet ya. Nah, kita cek di utangnya sini, utang bank nih. Utang banknya 360 ya, 360 sekarang. Kita coba cross check sebelumnya berapa di opening balance ya. Utang bank itu sebelumnya ini ya 369 ya, karena barusan dibayar 9 juta ya, jadi tinggal 360 ya, berarti udah kebayar ya. Nah, untuk
masuk ke bebannya kita ceknya di sini di profit and loss. Profit and loss cek di sini di eh, beban beban mana beban bunga pinjaman, oh di sini ya, beban lain-lain, beban bunga pinjaman di sini. Nah, ini udah masuk ya, 4 juta ya, 950. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya nomor 10 berarti sekarang ya, transaksi nomor 10. Nah, ini transaksi nomor 10 adalah gagat agensi. Ini tentang pembayaran biaya iklan ya. Nah, ini juga bisa kita masukkan kalau kita selalu em, mengiklan ya, selalu mengiklan ke Gaget agensi ini gitu ya. Boleh dimasukkan di banking, tapi kalau misalkan eh, apa namanya ini hanya sekali-kali aja gitu ya, iklan nggak perlu ya. Di sini juga yang apa namanya kas kecil ya mengeluarkannya gitu. Jadi kalau kas kecil sebenarnya nggak masalah ya. Di sini juga di banking sebenarnya bisa aja kita pilih di sininya kas kecil ya. Cuma sesuai dengan namanya banking. Banking berarti pengeluaran kas di bank ya. Nah, apalah kita akan input aja di sini di apa? Jadi kalau mau diinput di sini tinggal daftarkan ya. Tinggal daftarkan dulu berarti ini sebagai supplier, supplier jasa berarti sini ya, jasa agen gitu. Boleh didaftarkan. Tapi kalau misalkan kita gak mau ribet, kalau ini transaksinya sekali ya, tidak berulang ya, boleh kita lakukan di sini di record journal entry saja di sini ya. Misalkan ini eh, transaksi 02 garis miring VKK-nya ya, tanggal 11/12/24 ya. Ini pembayaran iklan, pembayaran biaya iklan. Ya, tinggal jurnal di sini beban iklan berarti ya. Kita cek di beban iklan, beban ada beban iklan ini beban iklan ya senilai 625 ribu ya, ininya kas kecil ya, kas kecil. Tuh. Oke, di record ya, record. Kemudian berikutnya transaksi yang ke-11. Nah, ini transaksi yang ke-11 ini ini tertulis terima dari toko Lavender untuk pelunasan piutang tanggal 30 November ya. Oke, berarti pelunasan pelunasan piutang ya. Kita cancel sini ya. Pelunasan piutang berarti masuknya ke sales ya kalau piutang gitu ya. Pelunasan piutang kita pilih yang receipt payment ya. Kita pilih di sini toko Lavender ya. Toko Lavender sebentar ini utangnya udah kita close dulu ya. Ah, ini pembayaran utangnya eh kita masukkan aja di sini ya. Masukkan dulu 03 BKM garis miring BKM ya. Kemudian tanggalnya 13 Desember 24 ya. Amount of play-nya di sini 228.
112.500. Nah, ini pakai cash dia ya. Ininya pelunasan piutang, eh, piutang 30 November ya, 24. Kemudian kita akan pilih yang ini ya, 22812, yang transaksi tanggal 30. Kita klik di sini ya, kemudian kita klik record. Nah, itu ya, sudah kita lakukan. Kita boleh cek di sini di jurnal, di resep, berarti sini ya adanya ya. Tanggal 13 ini ya, ada pembayaran. Ini tidak dapat diskon ya karena lebih dari ini transaksinya tadi tanggal 30, di sini tanggal 13 ya, lebih dari 10 hari ya. Karena eh, jatuh apa namanya, early paymentnya eh, di 10 hari ya. Oke, kita lanjut. Transaksi berikutnya adalah transaksi yang ke berapa nih? 12 ya. Ke 12. Ini cek dulu barusan tuh 11 ya. 11 ini pembayaran tadi yang 10-nya. Ini transaksi 10-nya kaget agensi ya. Sekarang ke 12. Ini toko Marvelo. Ini perusahaan piutang juga nih, toko Marvelo. Ya, kita masuk lagi ke sini ya. Ke masih di tadi di sales ya, di atas di resep nih. Sini pilih toko Marvelo. Toko Marvelo ya. Ini nomor fakturnya 04 garis miring BKM ya. Ini total pembayarannya 203.568.750. Nah, ini bayarnya cash ya. Ini piutang 20 November 2024 ya. Jadi untuk bayar piutang, nah ini juga sama ya. Piutangnya tanggal 20 November dibayar tanggal 13 ya. Ini udah lebih dari 10 hari, maka di sini tidak ada diskon. Oke, diklik di sini amount of play ya, kemudian record. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi nomor 13 rekan ini ya. Transaksi nomor 13 ini toko Marvelo. Ini berarti belanja lagi Marvelonya, barusan baru bayar piutang, sekarang belanja lagi ya. Kita cancel, masuk ke sales, di enter sales seperti sekarang ya. Enter sales ya. Kita pilih toko Marvelo ya. Kemudian masukkan nomornya 72 garis miring PJ ya. Tanggalnya 15, ini 15 Desember 24 ya. Ininya 2/10 udah sama ya, 2/10 30. Kemudian itemnya pertama adalah 14 unit. Tab pilih yang tipe pajang 1, di tab lagi masukkan 5687 5687 500 ya. Kemudian di tab lagi masuk ke yang kedua ya, di enter juga boleh. Ini masukkan 15 unit di tab 5 pajang tipe 2 ya. Tab lagi masukkan 8312
12.500. Oke, kita cek totalnya 204 sudah sama, pajaknya 20 juta, ini 224 ya. Oke, ini karena ini penjualan kredit ya, gitu. Karena di sini ada termin ya, maka di sini kita langsung record saja, ignore, ignore, ignore ya. Jadi payment today-nya ya, pay today-nya ini dikosongkan ya karena penjualan kredit. Tapi kalau penjualannya misalkan di tunai, maka ini harus diisi ya pay today-nya sesuai dengan jumlah pembayarannya. Oke, ini sudah ke input ya, kita boleh cek di jurnal ya. Di sales ini ya, lihat di transaksi yang tanggal 15 ya. Ini udah masuk. Sekarang kita masuk transaksi yang nomor 14. Ini transaksi 14. Ini pelunasan utang atas pembelian kredit tanggal 15 November ya. Terminnya adalah 3.15 ya. Ya, karena ini adalah pelunasan utang, berarti kita masuknya ke purchase ya. Purchase, pilih yang pay bill gitu. Kita pilih di sini tokonya adalah PT Dirama. PT Dirama sini ya. Utang, ini transaksinya masukkan dulu 04 BKK, 04 garis miring BKK. Tanggalnya adalah tanggal 17 12 2024 ya. Jumlahnya yang dibayar 297.343.750. Oke, ini sama ya. Ini piutang yang 15 November. Ya, utang ya, utang 15 November 2024 ya. Jadi tanggal 15 dibayar, sekarang eh, tanggal 17, udah lewat dari 15 hari ya. Jadi maka di sini diskonnya 0. Diklik di amount apply-nya, kemudian enter. Kalau di sini sudah out of balance-nya 0, maka tinggal record aja ya. Oke, kita sekarang masuk ke transaksi yang ke-15 ya. Transaksi ke-15 ini adalah ini pembayaran ke PLN ya, PDAM ini digabung ya. Walaupun ini transaksinya berulang ya, tapi karena rekeningnya digabung, kita nggak bisa mendaftarkan ini di supplier ya, ya. Jadi kita masuknya pembayarannya di record journal entry saja di sini ya, di akun record journal entry. Kita masukkan di sini nomor fakturnya 05 ya, garis miring BKK. Tanggalnya adalah tanggal 19 ya. 19, ininya adalah pembayaran ya, bayar listrik ya, listrik, air dan telepon. Air dan telepon ya, bulan November 2024 ya. Ya, ini berarti beban digabung ya, di sini bebannya beban listrik, air dan telepon ini ya. Jumlahnya 2625 ya. Ini pakai kasnya kas di bank ya, karena yang tangannya adalah kabak keuangan. Kita pilih kas di bank, klik di kredit ini, enter. Nah, udah 0, out of balance-nya, diklik record. Kita lanjut lagi ke transaksi nomor 16 ya. Nah, di sini ada PT Dirama, berarti pembelian ya, pembelian ke PT Dirama. Karena di sini ada di atasnya ini
fakturnya dari PT Dirama. Ya, berarti kita akan masuk ke purchase ya, masuk ke purchase ya. Kita enter purchase ya, kita pilih di sini PT Dirama di sini. PT Dirama ya. Nomor fakturnya 089 garis miring DR ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 20 sini ya, 20 Desember 20 20 Desember 2024 ya. Terminnya ini kan ada termin, ada termin berarti kredit ya. Kita masukkan itemnya, berapa itemnya, 24 ya, 24 tab lemari pajang 1, tab lagi dengan harga 406300 ya. Kemudian yang keduanya 15 tab ya, lemari pajang tipe 2, tab lagi ini harganya 5942 oke. Nah, kita cross check di sini totalnya 205 ya, pajaknya 18 juta. Oke, sudah sesuai, diklik record saja karena ini pay today-nya nol ya, karena ini penjualan kredit, pembelian kredit ya. Di sini ada terminnya, jadi menunjukkan bahwa ini adalah pembelian kredit. Kemudian ignore aja ya. Ini cek ejaan aja. Nah, ini apakah merubah tag? Tidak ya, merubah pajak ya. Tidak, kita tidak merubah pajak. Kita akan lanjut saja ke tadi. Sekarang masuk ke transaksi yang ke-17 ya. Ini lakukan penghapusan piutang ya, yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut ya, tidak bisa melunasi piutangnya. Oke, jadi karena di sini ada kalimat walaupun 50% ya, 50% itu kalau kita cek ini kita close dulu sini ya, kita close dulu. Kita cek di setup balance ya, pilih yang customer balance ya. Kita cek yang toko Berlan itu 15.400 ya. Berarti kalau 50% 7 juta ya. Ya, yang dihanguskannya. Cuma kita cek dulu karena di sini ada kalimat penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya. Berarti kan harus ngambil dari dana cadangan piutang ya. Ya, dana cadangan kerugian piutang. Nah, kita cek dulu cadangan kerugian piutangnya berapa. Ya, kita close dulu sini ya. Kita lihat di analisis sini aja yang paling gampang ya. Kita lihat di cadangan kerugian piutangnya di sini 6.968.500 ya. Nah, berarti kita gunakan ini ya. 6968.500 ya untuk melunasinya karena kita cadangannya cuma segini walaupun yang harus dibayarnya tadi 7.200.000 ya. Gitu. Tapi cadangannya cuma 6 juta 968.500 ya. Oke, kita close dulu ya. Kita lakukan di sini di record journal entry aja ya transaksinya ya. Kita akan, ini nomornya adalah 01 garis miring BM kemudian tanggal 21/12/24 ya. Ininya penghapusan piutang toko Berlan toko Berlan. Oke, berarti di debitnya adalah karena ini adalah penghapusan, berarti di debitnya adalah cadangan kerugian piutang ya. Cadangan kerugian piutang ya senilai tadi 6 apa? 6 juta
Berapa tadi tuh? Coba lihat setup balance ya. Account opening balance. Cadangan kerugian piutang. 6968 ya. 6968.500. 6968.500. Tuh, 6968.500. Kita cek lagi salah. 6968.500. Oke. Nah, ini untuk bayar pelunasan piutang dagang ya. Berarti kita masuk ke piutang dagang sininya. Piutang dagang. Nah, piutang dagangnya harus dikurangi senilai segini ya. Nah, senilai 6. Ya, kita klik record ya. Kita record. Sekarang kita cek dulu di apakah betul berkurang ya di piutangnya. Piutang dagang. Oh, di sini piutang dagangnya nggak kelihatan ya. Kita ceknya di sini setup di balance ya, pilih yang customer balancing ya. Oke, nah di sini sudah ada selisih ya. Di bawahnya ini ada selisih 6. Jadi piutangnya kan di sini asalnya 15 ya. Ya, kita akan add aja, add cell di sini untuk menguranginya. Ya, kita pilih toko Berlan ya. Nomor fakturnya 01 garis miring BM ya. BM tanggalnya tanggal 21 12 24 ya. Jadi tadi menunjukkan selisih itu berarti ini customer PO-nya, nomor customernya aja tadi berapa toko Belan tuh nomor lupa lagi, kosongin aja lah. Ini pelunas apa namanya tuh, penghapusan ya, penghapusan piutang, penghapusan piutang. Ya, kita tuliskan pakai minus berarti di sini ya. Minus berapa tadi? 6 6968 ya. 6968.500. Tuh, kita record ya. Oke. Nah, kita cek lagi di kasa. Di sini udah 0 ya. Jadi kalau ini udah berkurang di sini ya. Piutangnya sudah berkurang karena sudah dihanguskan. Jadi langkah pertama kita akan kurangkan dulu ya piutang piutang dagangnya ini ya, kita kurangkan ya. Ini. Ya, piutang dagangnya kita kurangkan gitu ya, senilai tadi 6 juta ya. Ya, sedangkan cadangannya sekarang udah hilang ya. Cadangan piutangnya sudah hilang. Ya, karena sudah dipakai um, menghapuskan piutang. Oke, ini sudah kita inputkan ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ya. Nah, ini transaksi ke-18 ya. Di sini ada nota debit. Ya, kami telah mendebit rekening saudara atas pengembalian barang sesuai yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi ceritanya nih PT Jayatama ini mengembalikan barang ke PT Dirama ya. Gitu ya. Sebesar sebesar 2 unit. Nah, maka untuk input transaksinya kita lakukan karena ini adalah return pembelian, return di purchasing ya. Enter purchasing ya, kita pilih di sini PT Dirama ya. Ini nomornya dimasukkan, nomor 01 ND ya, 01 garis miring ND, kemudian tangannya 22 12 24 ya. Nah, kemudian ini
nomor fakturnya nggak apa-apa lah, kosongin aja, nggak diketahui di sini. Yang dikembalikan pakai minus berarti ya, karena mengembalikan pakai minus 2, tab lemari pajang ya, yang harganya ini 4963, 4063 ya, 4063 sudah sesuai. Kemudian di berikutnya 2 unit lagi ya, di rumah pajang 2 ya, harganya 5942 ya, udah sesuai ya. Kemudian kita di sini totalnya 20 juta, pajaknya 2 juta yang dikembalikan ya. Kemudian 22 juta 012 100. Oke, sudah kita input, kita akan klik record ya. Ya, pilih ignore, 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 ignore. Nah, oke. Jadi untuk retur pembelian kita masukkan di purchasing cuma pakai tanda minus ya. Gitu. Supaya nanti pajaknya juga berkurang ya, kemudian utangnya juga berkurang ya. Karena inventorinya juga dikembalikan ya. Oke, transaksi berikutnya kita lihat transaksi yang ke-19 berarti ya. Nah, ini transaksi ke-19. Transaksi 19 ini Tuan Engkos, ini pembayaran perbaikan lantai toko rusak. Nah, ini juga kalau hanya sekali-kali ya, kita gunakan ya pakai record journal entry aja di sini transaksinya. Ya, kemudian kita masukkan nih fakturnya 03 ya, garis miring PKK. Kita masukkan di sini karena ini bukan pembelian, bukan penjualan ya. Dan bukan transaksi bank juga gitu. Karena ini menggunakan kas kecil ya, dan hanya sekali-kali dilakukan ya. Jadi tidak dilakukan terus-menerus. Ya, tidak perlu kita daftarkan di suppliernya ya. Ini transaksi ini tanggal 23 bulan 12 24 ya. Ini perbaikan lantai ya. Perbaikan lantai. Nah, perbaikan lantai. Ini masuknya ke beban pemeliharaan berarti kan? Beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan. Nah, ini beban pemeliharaan maintenance ya. 650.000. Nah, menggunakan kas kecil ya ini ya. Kas kecil. Sini tab kas kecil. Oke, ya. Enter. Nah, udah code ya. Ini udah transaksi nomor 20-nya. Nah, ini transaksi nomor 20 ya. Ini penjualan berarti ya. Di sini ada toko Armida. Ya, penjualan ke toko Armida. Nah, kita masuk ke sales berarti kalau penjualan ya. Sales, enter sales. Ya, kita pilih toko Armida. Toko Armida ya, sini. Nomor fakturnya di 73 garis miring PJ ya. Tanggal 24 12 24. Ya, kemudian item numbernya 20 unit. Lemari pajang tipe 1, tab lagi, harganya di 5687. Naik ya. 5687 500. Agak sedikit mahal dari yang tadi. 18 tab ini lemari pajang tipe 2-nya. Harganya 8312 500. Totalnya 263 ya, 289 712 ya, udah sesuai ya. Kemudian
Karena ini menggunakan termin ya, berarti ini apa namanya, penjualan kredit ya, sehingga pay today-nya kita kosongkan ya, kemudian kita klik record saja ya. Record, ignore, ignore, ignore ya, ignore, ignore, ignore. Oke, ini udah selesai, kita input. Kita masuk lanjut saja transaksi. Nah, ini transaksi nomor 21, voucher kas kecil. Voucher kas kecil, eh, ini percetakan Lipina untuk pembayaran biaya newspaper tabloid bulan Desember. Nah, ini berarti eh, rutin ya, rutin. Cuma ini pakai kas kecil ya. Eh, kita pakai ini aja lah, karena pas kas kecil ya, pakai record journal entry aja. Walaupun rutin ya. Tapi kalau mau didaftarin juga boleh sih ya. Tapi di sini kas kecil ya. Oke, kita masukkan di sini aja 04 garis miring PKK ya. Eh ini tanggalnya 25 25 bulan 12 24 ya. Ini untuk eh biaya eh, newspaper ya. Newspaper dan tabloid November. November 2024. Ya, di sininya beban media cetak berarti ya. Beban media cetak. Beban media cetak sini ya sebesar 500.000 ya, sama kas kecil sini, kas kecil, jadinya kas kecil. Oke, record. Jadi kita membayar ini dengan kas kecil ya, membayarnya gitu ya. Membayar ini dengan kas kecil. Kita record ya. Kita masuk ke transaksi nomor 22 ya. Ini. Di sini PT Andara memberikan faktur ke PT Jayatama ya. Nah, ini berarti pembelian ya, pembelian. Nah, masuknya pembelian karena yang mengeluarkannya PT Andara. Kita masuk ke purchase. Purchase, enter purchase ya. Kita pilih PT Andara sini. PT Andara ya. Nomor fakturnya 130 garis miring AN tanggal 26 ya. 26 barangnya 10 unit 5 tipe pajang 1 ya, seharga 40. Oh, ini beda ya, ini harga yang lama ini. Harga yang barunya 4025. No. Kemudian 16 unit 16 unit tipe pajang 2 ya, harganya 5925. 59 beda ya, 5925. No. Nah, totalnya 148.555. Oke. Nah, karena ini juga pakai termin ya, berarti ini pembeliannya secara kredit ya. Kita klik record saja. Ignore, 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 ignore. Oke, di sini mau merubah pajak ya, enggak ya, no aja. Pajaknya tidak dirubah.
Oke, kita lanjut berikutnya. Di sini ada toko serba ada. Nah, ini juga pembelian perlengkapan toko. Pakai kas kecil ya. Nah, pakai kas kecil udah aja, kalau kas kecil kita transaksikan di record journal entry aja di sini ya. Di sini walaupun mungkin pembeliannya rutin ya. Kita masukkan 05 garis miring PKK ya. Kemudian 27 garis miring 12 garis miring 24 nih. Ini pembelian perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Ya, di sininya berarti perlengkapan toko ya. Perlengkapan kantor di sini mah ya. Apalah, sama aja, perlengkapan kantor, perlengkapan toko ya. Sini perlengkapan perlengkapan ini supaya tidak, totalnya adalah 1 juta ya. Nah, dibayarnya pakai kas kecil ya, pakai kas kecil. Jadi beli perlengkapan ini dengan menggunakan kas kecil. Oke, kalaupun nanti Anda mau input ya, menggunakan banking ya karena masalah sih itu ya. Cuma kalau kita ngelihat di sini kan kas kecil gitu ya. Sedangkan banking itu namanya banking, berarti untuk pengeluaran kas di bank, walaupun bisa juga sih, karena masalah sama aja ujung-ujungnya. Ya, silakan aja mau diinput di banking boleh, tapi harus didaftarkan dulu customer toko serba apa? Supplier berarti ya, supplier toko serba adanya didaftarkan dulu di supplier. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi 24 ya. Itu 24 tuh dari barusan teh. Barusan 23. Oke, 24 sekarang. Nah, 24 ini toko Lavender, ini pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6. Hmm, berarti ini masuknya ke resep ya, pelunasan piutang ke resep, eh, masuknya ke sales ya, ke sales resep payment sini ya. Kita pilih toko lavender, toko lavender sini. Ah, ini di close aja ya, di close aja. Ya, ini juga di close ya. Toko lavender ini fakturnya 05 BKM, 05 garis miring BKM ya. Tanggalnya tanggal 28 12 12 24 ya. Sini jumlahnya 274 juta. Sebentar, ini transaksinya tanggal 6 Desember. 6 Desember dibayar tanggal 28. Gak dapat diskon atau 28 12. Diskonnya 15 hari. Ini berarti 28 dikurangi 6, 21 hari. 274 312 312 500. Oke.
Nah, jadi ini nggak lunas ya. Pelunasan piutang dagang atas penjualan. Oh, ini toko lavender. Tanggal 6/12. Gimana ceritanya nih? Penjualan tanggal 6 Desember. Terminnya 2/10. 10 hari. Dibayar tanggal 28. Ini salah kayaknya ya. Ini nggak lunas. Ya, nggak lunas karena transaksinya di sini ada 289. 289. Kita klik record aja dulu ya. Coba kita cek di setup, balancing, pilih customer balance ya. Jadi di sininya udah toko lavender udah nol ya. Udah nol. Toko lavendernya sudah lunas. Oke, eh, sudah kosong ya. Utangnya sudah lunas. Kita cek ke ya di transaksinya di sini berarti ya. Di sini di resep tanggal 28 274 dari tanggal 6 6 tuh ini 263 toko lavender. Oh, ada lagi yang tanggal 8 8/12. Oh, berarti barusan bayar yang ini ya, bayar yang tanggal 8 ini dengan tanggal, jadi digabung tanggal 6 dan tanggal 8. Ada yang di return ya. Oh iya ya. Saya lupa ya. Tadi itu ada yang di return, jadi sisanya tinggal 274 ya, karena ada yang di return sini. Ada yang di return ya. Oke. Jadi kenapa tadi jumlahnya tidak sama ya, karena ada yang di return ya, sehingga tinggal 274. Sehingga kalau dicek di sini di customer balance-nya di sini sudah nol ya. Berarti sudah betul di sini. Pelunasan piutang dagang ya, ini sudah nol. Ya, kenapa tadi jumlahnya berbeda ya? Karena memang ada yang di return ya di tanggal 8. Oke, kita masuk dua transaksi lagi aja ya. Transaksi tanggal 25. Ini pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil. Nah, berarti ini udah pasti masuknya di sini ya, di record journal entry sini. Ya, nomor fakturnya 06 BKK. BKK ya. Tanggalnya tanggal 30 Desember 24. Ini pengisian kas kecil. Pengisian kas kecil. Ya, kas kecilnya diisi. Berarti di debatnya adalah kas kecil karena pengisian kas kecil ya. 3993. 3993 750 ya. Nah, karena ini ngisi kas kecil itu dari kas di bank isinya ya. Jadi kas di banknya di kredit berkurang. Karena kas banknya diambil senilai segini untuk mengisi kas kecil.
Ini yang mengeluarkan kas di bank ya, karena banknya dikeluarin gitu. Dikeluarin untuk mengisi kas kecil. Oke, ini di record ya. Satu lagi transaksi tanggal 26 nih ya. Ini ada pelunasan utang dagang PT Andara. Jadi melunasi ke PT Andara ya. Berarti masuknya ke purchasing ya. Purchasing ke paybill sini. Kita pilih PT Andara ya. Ah, ini yang dilunasi adalah yang tanggal 9. Ini berarti ya, tanggal 9. Nomor fakturnya adalah 07 BKK. 07 garis miring BKK. Ya. Tanggalnya tanggal 31/12/24 ya. Jumlahnya 270 juta 6666 ya. Oke, ini uh, utang 9 Desember 2024 ya. 2024. Kita cek di sini, klik ya. Nah, di enter. Nah, udah ya. Kita klik record. Ya, kalau boleh dicek sini boleh di sini sini ya berarti ya. Ceknya nih tanggal 31. Oke, itu transaksi karena transaksi berikutnya masuk ke transaksi tanggal 31 ini penyesuaian ya. Ini udah masuk ke penyesuaian, jurnal penyesuaian kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.